guys, sampai di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari Rebirth of the Earth Immortal Vulnerable. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada sebut aja Popeye. Waduh, berarti senangnya makan bayam. Katanya, "Bang, lanjutin Ghostly Doctor dong." Coba guys, siapa yang mau lanjut? Nanti Mimin bikinin satu deh. Thank you ya sebut aja Popeye buat donasinya. Selanjutnya ada Sabik Lovers. Waduh, Sabik Lovers gak tuh? Katanya selera humor lu yang receh itu satu frekuensi banget sama gue bang. Suka banget dengerin lo narasiin ceritanya. Siap. Gue sebisa mungkin bikin subscriber penonton gue semua enjoy. Karena kayak kalau misalnya gak ada lucu, gak ada apa-apanya, kayak bosen aja gitu, gak ada yang menarik. Syukurlah kalau kalian enjoy. Thank you ya Sabik Lovers buat donasinya. Selanjutnya ada Manhwa. Katanya, "Bang, lanjutin Ghostly Doctor." Siap, nanti bikin satu deh. Thank you ya Manhwa buat donasinya. Selanjutnya ada Kinta. Katanya, "Bang, lanjutin yang reinkarnasi untuk membahas dendam keluarganya ya bang." Siap. Kalau chapternya ada, Mimin lanjut terus. Thank you ya Kinta buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beliin Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Baik, dalam hati Wenxiong ada setidaknya 100 penjaga di sini. Harusnya nggak ada seorang pun yang bisa melewati mereka. Lalu Chenmo mengeluarkan sebuah botol. Apa itu? Ini air suci. Lalu Chenmo menuangkan air sucinya ke tanah dan langsung tumbuh beberapa bunga. Ini air suci. Chenmo menjelaskan, ini dapat menumbuhkan tumbuhan dengan cepat dan juga dapat menyembuhkan seluruh penyakit di tubuh dan memperpanjang usia kita jika kita meminumnya secara teratur. Wenxiong berkata, obat segala penyakit dan memperpanjang usia. Bukankah itu obat mujarab abadi? Master Chen, apakah ini dijual? Beritahu aku harganya. Aku akan membelinya. Chenmo menjawab, aku tidak menjualnya kepadamu. Aku ingin kau membangun perusahaan yang akan menjual air suci ini. Kau bisa mengambil 20% keuntungan darinya. Iya, akan kulakukan. Dalam hati Wenxiong, sekarang aku kaya dan memiliki air suci yang melimpah ruah. Wenxiong bertanya, Master Chen, kukira Anda nggak tertarik dengan uang. Kenapa Anda ingin menjual air suci? Ini adalah bagian dari rencanaku. Kau nggak perlu tahu. Oke, aku paham. Aku nggak akan ikut campur. Master Chen, perusahaannya akan dinamai apa? Karena aku mengambil ini dari Danau Yankui, jadi aku akan menamainya obat mujarab abadi Yankui. Bagus, ini pasti akan laris manis. Lalu keesokan harinya, Chenmo naik kereta. Dalam hati Chenmo, pesta ulang tahun ke-18 Yan-Er sangatlah besar dan diadakan di distrik Paima. Tiba-tiba ada dua orang yang menghampiri Chenmo. Si wanita berkata, "Hei, pergilah, duduk di tempat lain." "Hei, apa kau tidak mendengar kami? Biarkan kakakku duduk di sini. Kau pergilah, duduk di sebelah sana. Aku mau duduk di sebelahnya." Chenmo membalas, "Tempat dudukku di sini. Itu tertera di tiketku. Kenapa kau harus pindah?" Si wanita melanjutkan, "Kau kan duduk sendiri di sini. Sementara kami berdua, kami mau duduk bareng. Tentu saja kau harus pindah." "Gak mau." Kak, dia membuatku kesal. Tolong beri dia pelajaran." Kakaknya menjawab, "Tenanglah dek, tempat duduknya dia itu kan emang di sana. Kita nggak bisa memaksanya." Lalu setelah beberapa lama, Anda telah sampai di distrik Paima. Kereta akan segera berhenti. Mereka pun sampai di Paima. Seingatku tempatnya di Mansion Chilong. Lalu setelah Chenmo turun, mereka menghampiri Chenmo. Si kakaknya berkata, "Oi bocah, tadi ada banyak orang di kereta, jadi aku nggak bisa berbuat banyak. Tapi sekarang, kau pikir dirimu bisa kabur? Minta maaflah ke adikku, lalu aku akan membiarkan kamu pergi. Jika tidak, jangan salahkan aku untuk bertindak kejam." Chenmo membalas, "Kau pikir Inner Realm cukup bagimu untuk menjadi sombong?" Si kakaknya merespon, "Kau tahu apa itu Inner Realm? Kau juga seorang seniman bela diri." Tanpa basa-basi, orang itu langsung ditampar. "Kau, siapa kau?" Chenmo menjawab, "Aku adalah pria yang seharusnya nggak kau ganggu." Lalu Chenmo melihat ke arah adiknya. "Hei, kau, apa yang kau inginkan? Jangan mendekatiku." "Sekarang kau takut? Udah terlambat." "Hei,
apa yang kau lakukan? Aku dari keluarga Yuen. Kalau kau menyakitiku, ayahku akan membunuhmu. Sambil pergi, Chen Mo berkata, akan kutunggu. Gue baru lihat dimasukin ke tong sampah. Kita lihat, Chen Mo pun akhirnya sampai. Saat di sana ada banyak mobil bagus. Ada R35, ada Murcielago, ada BRZ. Gila, mobilnya mantep-mantep, bos. Sedangkan Chen Mo cuma naik taksi. Lihat-lihat, siapa itu? Dia pergi ke kediaman Qinglong hanya dengan taksi. Mungkin dia teman sekelas Lady Yan kesini hanya untuk makan. Mungkin dia teman sekelasnya Lady Yan kesini hanya untuk makanan. Chen Mo pun masuk. Dalam hati Chen Mo, aku akan menemui Murong Yan memberinya hadiah dan langsung pergi. Ternyata di sana juga ada Yuan Hao dan juga Kei Yue. Yuan Hao berkata, itu Chen Mo, dia ada di sini. Hah, mana? Beneran? Chen Mo itu datang ke pesta ulang tahun Yan pasti cuma buat makan. Dia nggak tahu di mana dia berada. Orang ini adalah Yu Qiahao. Yu Qiahao, distrik Paima, putra seorang jutawan. Berarti orang kaya nih ceritanya. Kei Yue menghampiri Chen Mo dan berkata, Chen Mo, kau seharusnya nggak berada di sini. Kau nggak punya kesempatan untuk bersama Yan Kau hanya mempermalukan dirimu. Chen Mo membalas, aku tahu apa yang aku lakukan. Berhentilah menggangguku. Chen Mo, bahkan kalau kau memiliki Mei Hua, kau nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang ini. Apalagi yang bisa kau lakukan? Kau dan Yan hidup di dunia yang berbeda. Kau nggak pantas untuknya. Chen Mo membalas lagi, aku menghormati Paman An, tapi jangan bicara padaku seperti ini lagi. Sekarang enyahlah, kau benar-benar gak masuk akal. Dalam hati Chen Mo, kau tahu keluargamu orang kaya, tapi kau nggak tahu bahwa aku nggak sama seperti dulu. Cheng Xiao, Feng Fei, ternyata orang yang ketemu Chen Mo tadi di kereta datang ke pesta Yan Yang kanan, yang pria adalah Yu Wen Cheng, sedangkan adiknya Yu Wen Feng Fei. Oke, kita sebut kakaknya Wen Cheng, adiknya Feng Fei. Xiahao berkata, Cheng Xiao. Xiao itu kayak panggilan sayang lah ya, atau panggilan antara sayang, kecil, atau panggilan yang bisa kayak menghormati lah. Xiahao berkata, Cheng Xiao, pacar Yan yang dikabarkan ada di sini. Wen Cheng merespon, aku tahu, aku harus memberinya pelajaran. Jadi dia bisa melepaskan tangannya dari wanitaku. Nah, itu dia. Apa? Iya, dalam hati Wen Cheng, bocah ini, dunia benar-benar sempit. Ada jalan keluar dari surga, namun kau nggak pergi. Gak ada jalan keluar dari neraka yang belum kau lewati. Xiahao berkata, Tua Muda Cheng, apa yang kau lakukan? Apa kau tidak akan berurusan dengan anak itu? Hei, lihat, Tua Muda Cheng kembali. Siapa yang dia ikuti? Hah? Itu adalah Grandmaster Chou Tianwang. Paman Chou, itu dia orangnya. Hah? Keluarga Chou itu adalah keluarga terkuat kedua setelah keluarga Murong. Anak itu pasti mati. Dalam hati Feng Fei, bajingan, hari ini kau nggak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Akan kutunjukkan apa yang terjadi kalau kau menyinggung salah satu anggota keluarga Yuen. Dalam hati Kei Yue, aku baru aja menyuruhmu pergi dan kau nggak mendengarkanku. Sekarang udah terlambat. Bahkan kalau kau ingin pergi, Feng Fei berkata, Paman Chou, Paman harus memberikan keadilan untukku. Bajingan itu menggangguku. Nah, minta maaflah pada mereka dan aku akan membiarkanmu hidup. Dengan santainya, sambil meminum wine, Chen Mo berkata, enyahlah. Hah? Woi, apa dia gila? Dia bilang ke Chou Tianwan apa? Untuk apa? Iya, bahkan Tuan Murong gak berani untuk mengatakan itu ke Chou Tianwang. Chou Tianwang akan membunuhnya. Mati dia. Paman Chou tidak akan membiarkannya pergi. Brengsek, mati kau. Kau cuma prajurit rendahan. Minggir. Si kakek tua itu berkata, Tuan Chou, tolong mundur. Dia bukan tipe prajurit yang biasa. Paman Chou berkata, bunuh dia. Akan kutanggung semua akibatnya. Lalu ayahnya Yan datang, yaitu Paman Murong. Dia berkata, apa yang terjadi di sini? Loh, Paman Murong. Murong melanjutkan, Saudara Chou, hari ini ulang tahun putriku. Jangan terlalu marah. Paman Chou merespon, Saudara Murong, orang ini menyuruhku untuk pergi. Dalam hati Murong, dasar babi najis. Murong berkata, Saudara Chou, jangan menghinaku. Gak di sini. Kau bisa lakukan apapun yang kau inginkan di luar. Paman Chou berkata, baiklah. Aku menghormati saudaraku, bocah. Jangan sampai aku melihatmu lagi di sini. Hah, kau beruntung. Murong melanjutkan, bahkan aku harus hormat ke Chou Tianwang. Kau terlalu sombong. Aku nggak sombong, aku kompeten. Keluarga Chou, keluarga Yuen, atau bahkan keluargamu, yaitu keluarga Murong, mungkin bisa mengancam orang-orang, tapi itu nggak berarti untukku. Jaga dirimu setelah keluar dari sini. Aku nggak mau membahayakan keluargaku dan melawan keluarga Yuen atau Chou untuk membantumu. Hei, lihat, Yan datang. Yan menggunakan dress, pakai crown, sama pakai heels, high heels Cinderella. Widih. Feng Fei berkata, kakak, Yan sangat cantik. Jangan biarkan siapapun mengambilnya darimu. Yuan Cheng membalas, tenang aja, aku nggak akan membiarkan siapapun menyentuhnya. Yan maju dan berkata, terima kasih telah datang ke pesta ulang tahunku. Aku sangat menghargai kehadiran kalian di sini. Dalam hati mereka, dia benar-benar keluarga Murong. Perkataannya elegan dan tingkahnya sangat anggun sempurna. Murong punya anak yang luar biasa. Cucuku Yan ini hadiah dariku. Aku nggak punya banyak, tapi ini tulus untukmu. Semoga kau suka. Lihat tuh kunci mobilnya tuh. Kuncinya Porsche, gendeng. Kei Yue menghampirinya dan berkata, Yan kau terlihat cantik hari ini. Terima kasih. Lalu Yan
melihat ke kerumunan dan dia melihat Chen Mo. Dalam hati Yan apakah Chen Mo punya sesuatu untukku? Aku suka apapun yang dia berikan padaku. Baiklah, dia ada di sini. Itu cukup. Dia masih peduli padaku. Chen Mo, ini ulang tahun ke-18 Yan Mana hadiahmu? Ini ulang tahun Yan Tentu saja, aku punya sesuatu untuknya. Ternyata Chen Mo memberinya sebuah kalung. Ini, aku mau buat ini untukmu. Selamat ulang tahun. Terima kasih Chen Mo. Hah? Apa? Dia mengalungkannya sendiri. Sial, dia bergerak duluan. Chen Mo berkata, Yan aku harus pergi. Tunggu Chen Mo, makanlah dulu. Hah, seseorang terlalu pelit untuk memberinya hadiah yang baik. Tentu saja dia nggak boleh tinggal dan makan dengan kita. Akan memalukan jika orang-orang mengetahuinya. Hah, jika ini bukan hari ulang tahun Yan aku akan membunuhmu. Apa? Kau memberinya sampah dan sekarang kau nggak mau aku bicara? Yan berkata, aku cuma mau kau di sini. Hadiah nggak terlalu penting untukku. Ini Chen Mo ngomongnya, aku cuma mau kamu di sini. Hadiah nggak terlalu penting untukku. Itu Mimin udah cek mau bahasa Mandarinnya. Mandarinnya sih kata translatornya. Tapi kalau Inggrisnya Mimin udah cek bahasanya sama. Apa kata-katanya sama. Jadi ya emang kayaknya dari komik aslinya, komik Cinanya kayaknya emang sama. Salah mungkin. Anggap aja lah Chen Mo mengatakan sesuatu yang sangat badass gitu kan, keren. Terus dia menunjuk-nunjuk gioknya. Hei, apa itu? Lalu keluar seperti aura berwarna biru dari sekitar badan Yan Wah, rasanya sejuk dan nyaman. Iya, sangat menyegarkan. Itu kekuatan air. Bagaimana mungkin? Kalung itu senjata ajaib. Dia memberinya senjata ajaib. Paman Shui, ternyata Paman Shui menghampirinya. Nona, apa boleh saya melihat jimat itu? Boleh Paman. Ini saat dilihat, Nona, Anda harus selalu mengenakan ini. Jimat ini adalah hadiah terbaik. Yang lainnya hanyalah sampah. Pahami itu. Kamu sangat baik karena memberi Yan jimat itu. Terima kasih. Dalam hati Chiahao, sialan. Aku gak menyangka orang tua itu akan memuji jimat itu. Dalam hati Keiyue, Chen Mo, berapa banyak lagi rahasia yang kau miliki? Dalam hati Yan Chen Mo memberiku hadiah yang berharga ini. Dia pasti sangat peduli denganku. Lalu tiba-tiba kita melihat ada orang yang dihempaskan. Hei, siapa itu? Hah? Ada apa itu? Karangan bunga. Mereka mau mempermalukan keluarga Murong. Hei, siapa kau? Apa kau tahu ini di mana? Tentu saja, ini istana Qinglong milik keluarga Murong. Siapa kau? Itu nggak penting. Aku cuma mau membalas dendam untuk orang-orangku, untuk Kang Sanhe. Sanhe. Hei, tangkap dia, Tuan Murong. Kenapa kau panik begitu? Apa kau takut? Aku akan memberitahu mereka tentang masa lalu keluarga Murong. Lalu orang-orang Murong semuanya maju. Tapi dengan mudah mereka semua dihempaskan. Tuan Murong, bawahanmu gak berguna. Kau pikir orang-orang ini bisa melindungi mereka setelah menyia-nyiakan semuanya? Paman Shui, ya orang luar sepertimu gak usah banyak bacot. Mati kau. Oke, tunjukkan kekuatanmu. Mereka pun mulai bertarung. Wah, pendekar yang hebat, seperti adegan di film action. Dia sangat kuat. Lalu akhirnya si petarung dari kubu musuh yang datang, dia terkena serangan dan dia terhempas mundur. Paman Shui berkata, seperti halnya si San, dia nggak bisa melakukan ini sendirian. Master, hah? Dia punya master. Lalu datang seseorang memakai jas berwarna putih. Dia berkata, Murong, ingat aku. Kau adalah Ren Patian, anak Ren Tianyu. Apa kau masih ingat luka yang kau berikan ini? Kau nggak mengira aku masih hidup, hah? Kau membunuh seluruh anggota keluargaku, menghancurkan klan Sanhe. Sekarang kau harus membayarnya. Paman Shui, hajar dia. Baik Tuan, aku ingat kau. Kaulah yang telah membunuh orang tuaku. Baguslah, karena kau masih hidup, aku bisa balas dendam. Jangan baik bacot dan tunjukkan kemampuanmu. Mati kau, Sanhe. Hei lihat, dia mudah kembali. Hah, ini dia. Paman Shui maju, tapi Ren Patian dengan mudah mengalahkannya hanya dengan satu serangan. Kau terlalu percaya diri. Hei Murong, sini maju. Hei, jangan sakiti ayahku. Ren Patian berkata, Murong, kau punya putri yang cantik ya? Bukankah mati lebih mudah daripada membiarkanku memperkaos putrimu? Hei, lepaskan aku! Beraninya kau, Ren Patian, ku bunuh kau! Qian Qian berkata, kita harus gimana? Kita nggak bisa berdiam diri dan melihat Yan seperti ini. Keiyue berkata, tapi kita nggak bisa bertarung. Kita nggak bisa menolong dia. Feng Fei berkata, kakak, orang itu akan menyakiti Yan Apa kau bisa menolongnya? Kakaknya menjawab, aku nggak bisa mengalahkan dia. Aku nggak mau mempertaruhkan hidupku untuk seorang wanita. Dan kalau keluarga Murong hancur, keluarga Yuan kita dapat mengatasi mereka. Bersembunyilah, jangan sampai ketahuan oleh dia. Baik kak, Murong, lihatlah, aku mulai. Lalu tiba-tiba mukanya dihajar oleh Chen Mo. Chen Mo berkata, kau sentuh temanku di depanku, jadi malu aku. Siapa kau? Berani sekali. Emangnya kenapa kalau aku berani? Berani sekali kau menyentuh masterku. Lalu dia dengan mudah langsung dihajar oleh Chen Mo. Percuma, dia pun langsung tumbang, terhempas jauh. Chen Mo berkata, bersembunyilah di suatu tempat. Chen Mo, Qian Qian berkata, bagus, dia selamat sekarang. Dalam hati Keiyue, seberapa kuat sebenarnya Chen Mo? Paman Shui berkata, kita selamat. Murong berkata, aku gak mengira kalau dia kuat. Hah? Dia kuat? Mustahil. Mengejutkan sekali. Murong punya pengasuh yang lumayan. Kau boleh balas dendam,
tapi jangan sentuh Yan-er. Lucu sekali. Kau meremehkanku. Apa yang membuatmu begitu bangga? Rasakan ini. Berhenti. Hanya dengan satu jari, Chen Mo berhasil menghentikan serangannya. Dalam hati, Ren Patian, sialan, kenapa aku nggak bisa mengenai dia? Kau terlihat cukup menarik untuk kulawan. Apa kau bisa mengalahkan seorang master, nak? Wah, dia terbang, seorang master. Apa Chen Mo bisa menang melawan dia? Master. Kau master. Kau bahkan gak cukup kuat. Nah, aku cukup kuat untuk membunuhmu. Tapak tangan iblis. Hah, tapak tangan iblis. Gurunya adalah master yang berkuasa di wilayah timur selatan. Dia dijuluki sebagai dewa berlengan 8. Mampus kau. Hei, Chen Mo, apakah dia bisa menahan serangan kuat itu? Hah, lemah banget. Menyedihkan. Lalu Chen Mo menggunakan skill Tianxuan Shenchuan. Bentuk pertama, penghancur gunung. Dia menyerang serangannya, dan akhirnya rempatnya langsung terhempas mundur. Tianxuan Shenchuan bentuk kedua, percikan sungai. Dalam hati Renpatian, aku kalah. Aku harus kabur. Lalu dia melihat ke arah Yan-er. Aku membawamu sebagai sanderaku. Hah? Apa? Tolong, Chen Mo, tolong aku. Saat Renpatian ingin menyentuhnya, tiba-tiba seperti muncul arai. Hah? Ini jimat sakti. Hancurkan, hancurkan. Dia terus menyerang arai itu, tapi arainya gak hancur-hancur. Benda ini bisa memantulkan seranganku. Cahaya biru ini berasal dari jimat yang Chen Mo beri padaku. Jimat sakti ini melindungiku. Dalam hati Keyue, kalau aku meminta Chen Mo memberikan Leontin Giok seperti ini, apakah dia akan memberikannya padaku? Renpatian berkata, sialan, aku mungkin kalah kali ini, tapi jangan harap kau bisa kabur lain waktu. Lain waktu? Hah? Dengan cepat, Renpatian mencoba kabur. Ku akui, nak, kau kuat, tapi kau gak bisa mencegah aku pergi dari sini. Lalu Chen Mo mengambil sebuah kayu. Itu yang mengambil sesuatu lah. Dan dia menyiapkan sebuah serangan. Dia menggunakan tenaga dalamnya. Dia seorang Grandmaster. Hah? Apa? Gak mungkin. Aku gak akan kalah. Serangannya berhasil mengenai Renpatian. Masterku nggak akan memaafkan ini. Renpatian pun tumbang. Chen Mo pemenangnya, seorang master yang berumur 18 tahun. Aku nggak percaya kalau aku nggak melihatnya sendiri. Apa yang telah terjadi? Aku pikir dia hanya sombong, tapi sebenarnya dia adalah seorang master. Dalam hati murong, kekuatannya dalam mengendalikan kematian dapat membuat semua kekayaan dan kedudukan gak berharga. Tapi siapa yang merasa kekurangan dengan kemampuan seperti ini? Chen Mo bertanya, apa kau takut? Yan-er menjawab, kalau kamu ada di sini, gak ada yang aku takutkan. Dalam hati Keyue, saat aku bilang pada dia untuk menjauhi Yan-er, dia bilang, kita hidup di dunia yang berbeda. Aku benar-benar bodoh. Chen Mo berkata, lanjutkan pestanya. Tapi sebelum itu, aku harus bersih-bersih sampah dulu. Hah? Lalu Chen Mo menghampiri Paman Chou. Chen Mo berkata, kau bilang kau ingin membunuhku. Paman Chou membalas, aku selalu menepati janjiku. Kau ingin membunuhku? Aku gak keberatan sih. Loh, aku gak keberatan. Akhirnya, si Paman Chou pun bersujud. Master, maafkan aku. Kumohon ampuni aku. Master, maafkan aku. Lalu Chen Mo langsung menekan kepalanya ke tanah. Dan dia langsung tumbang. Tapi gue gak tahu dalam arti tumbang itu pingsan atau mati ya. Cuma di komiknya tertulis tumbang. Chou Tian tumbang. Sekarang apa? Gila. Chen Mo benar-benar melakukannya. Lalu Chen Mo melihat ke arah kakak beradik itu. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Master, aku gak bermaksud menghinamu. Kumohon ampuni aku. Chen Mo berkata, baiklah, karena hari ini ulang tahunnya Yan-er, aku hanya akan menghapus kekuatanmu. Tubuhku. Murong berkata, terima kasih Master Chen. Chen Mo menjawab, sama-sama, saya emang harus melakukannya. Yan-er berkata, Chen Mo, apa kau mau tinggal di sini untukku? Baiklah. Dalam hati Keyue, untukmu. Harusnya dia menjadi milikku. Berani sekali kau. Sekarang kita berpindah ke kediaman Danau Qihu yang tempat air suci itulah. Wenchong berkata, kenapa Master Chen belum kemari sih? Lalu tiba-tiba Chen Mo datang. Habis ngomong gitu, Wenchong berkata, selamat datang Master Chen. Persediaan obat mujarab kita gak mencukupi, tapi keluarga Kongsun di Cicing menyebabkan masalah. Mereka menjual barang palsu. Keluarga Kongsun sumber utamanya. Saya gak bisa berbuat banyak tuan. Kalau begitu, biar ku urus mereka. Sekarang kita pergi ke distrik Cicing, Blok Yuan, kediaman Tianxun dari keluarga Kongsun. Hei, lihat, Tuan Kongsun sudah datang. Kurasa dia ingin mengumumkan perihal obat mujarab keabadian. Orang ini adalah Kongsun yang pakai jas agak merah, kremping gitulah. Dia berkata, terima kasih telah hadir malam ini. Keluarga Kongsun adalah teman dan sekutu setia Anda, dan mereka yang gak hadir di sini, aku akan mengunjungi mereka. Hadirin sekalian, kita semua tahu manfaat dari obat mujarab keabadian, tapi aku ingin menghilangkannya dari pasaran dan tetap dalam kendaliku. Tuan Kongsun, obat itu sangatlah ajaib, pasti akan dijual. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Jangan khawatir, saya sudah menemukan yang lebih baik dari obat itu, dan dengan bantuan Anda pasti berhasil. Dalam hati Kongsun, aku hanya membutuhkan obat palsu untuk mendapatkan kepercayaan mereka, dan keluarga Kongsun akan menjadi penguasa. Saya mendukung Tuan Kongsun. Iya, saya juga. Saya mendukung Tuan Kongsun. Bagus, terima kasih semua. Saya tidak akan mengecewakan kalian. Lalu Kongsun
melihat seseorang yang sedang merokok sigar. Dalam hati Kong Sun, orang ini, aku penasaran apa yang dipikirkan keluarga An perihal ini. Kak An, kau kelihatannya stres. Orang ini adalah An Shi Cheng. Dia berkata, Kak Kong Sun, dulu aku mencoba untuk menemukan obat itu, tapi aku nggak menemukan apapun. Bagaimana kau melakukannya? Ini rahasia keluarga. Aku bisa memberitahumu kalau kau mau membantu kami. Sulit untuk melakukannya. Siapa yang tahu kalau itu penipuan? Kong Sun merespon, Kak An, kau menghina aku di depan mereka. An Shi Cheng membalas, bahkan anak kecil pun tahu keuntungan dan uang yang datang dari ramuan itu. Kalau kau nggak membagi hasil denganku, aku khawatir. Jing Shan, bantu dia atau kau mati. Shi Cheng berkata, kau seorang pendekar, apa masalahnya? Aku gak pernah takut mati. Kalau aku mati, akan ada pemimpin lain di keluargaku. Jing Shan, bunuh dia. Lalu tiba-tiba Chen Mo menahan tangannya. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.